Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Teguh Sendi Satrio, mahasiswa baru Universitas Andalas jurusan Teknik Sipil dari kelompok Bakti 38 Open Source. Kali ini kita akan berbicara mengenai maraknya pinjaman online ilegal. Bahasan ini akan dirangkum ke dalam 3 bentuk pertanyaan beserta jawaban. Pertanyaan pertama adalah, apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan dan menyebabkan seseorang bisa terlibat ke dalam pinjaman online yang bersifat ilegal? Faktor pertama, tentunya karena euforia kemajuan dari teknologi informasi yang semakin pesat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pinjaman online merupakan salah satu bentuk dari financial technology, yang juga merupakan imbas dari adanya kemajuan teknologi informasi yang menawarkan kemudahan demi kemudahan bagi para debitur untuk melakukan pinjaman. Hal ini yang menjadi kesempatan bagi para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi kejahatannya. Maka tidak heran jika kita melihat banyak sekali masyarakat yang menyesal setelah terlibat ke dalam pinjaman online yang bersifat ilegal. Faktor kedua adalah perilaku konsumtif masyarakat. Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan perilaku konsumtif tertinggi setelah Singapura. Kita juga dapat melihat secara langsung sekarang bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang membeli barang-barang tanpa memperhatikan aspek kepentingan dan skala prioritas dari apa yang mereka beli tersebut. Artinya, masyarakat cenderung lebih memilih untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan daripada barang-barang yang mereka butuhkan. Akhirnya, karena tidak sesuai dengan kemampuan finansial atau keuangan mereka, sehingga terlibat ke dalam pinjaman online yang bersifat ilegal. Faktor ketiga adalah karena kurangnya literasi keuangan dan kemampuan dalam memanajemen keuangan. Sehingga, apabila ketiga faktor ini bertemu, maka akan seperti air bah yang mengalir dari 3 sungai berbeda dan bertemu. Itulah mereka, kemudahan teknologi, perilaku konsumtif, dan juga literasi keuangan yang rendah. Hal ini akan berujung kepada dampak-dampak negatif dari pinjaman online yang bersifat ilegal. Ini akan berkaitan dengan pertanyaan kedua. Apa dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari pinjaman online yang bersifat ilegal? Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari pinjaman online yang bersifat ilegal. Pertama, yaitu kenaikan suku bunga tanpa pengetahuan debitur. Dan nama dari situs ataupun aplikasi tersebut terus berubah-ubah bahkan menjadi hilang. Namun masalah kita belum selesai. Yang kedua adalah penyalahgunaan identitas pribadi yang kita berikan ketika kita mendaftar ke dalam situs pinjaman online. Berikutnya yang tak kalah mengerikan adalah banyaknya terjadi kasus pembunuhan, pelecehan, ancaman, aksi teror, bahkan aksi bunuh diri karena stres memikirkan pinjaman online yang tak kunjung selesai. Kemudian kita berangkat kepada pertanyaan yang terakhir. Lalu bagaimana solusi agar kita tidak terlibat ke dalam pinjaman online yang bersifat ilegal? Jika kita dalam keadaan terdesak ataupun terpaksa yang mengharuskan kita melakukan pinjaman online, maka terdapat beberapa tips yang dapat kita gunakan sebelum kita memutuskan untuk mendaftar pinjaman online tersebut. Yang pertama adalah dengan melakukan cek ke dalam website Otoritas Jasa Keuangan terhadap situs atau aplikasi yang akan kita gunakan. Apakah situs tersebut resmi ataupun tidak. Dengan demikian, kita bisa mengecek kredibilitas dan juga rekam jejak digital dari situs tersebut. Berikutnya adalah jangan pernah sembarangan dalam memberikan data pribadi kita. Sebaiknya gunakanlah identitas digital yang memiliki privasi kuat untuk melindungi data-data pribadi kita. Kemudian yang terakhir adalah jangan mudah tergiur akan ajakan-ajakan pinjaman online sebelum memastikan kebenaran dari situs dan aplikasinya. Kemudian, bagaimana jika kita sudah terlanjur terlibat dalam pinjaman online yang bersifat ilegal? Maka langkah pertama dan satu-satunya yang terbaik bisa kita lakukan adalah menyelesaikan pinjaman online tersebut. Tentunya tidak dengan cara gali lubang untuk lubang. Kemudian yang kedua adalah melaporkan kepada pihak berwajib apabila telah terjadi aksi-aksi teror, aksi-aksi pengancaman, dan aksi-aksi yang tidak diinginkan lainnya. Kita dapat melaporkannya ke polisi, Kominfo,
ataupun otoritas jasa keuangan. Kita memang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Namun, dengan memilih berhutang, apalagi dengan memilih pinjaman online yang bersifat ilegal, itu hanya akan menjadi solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.